Iskandar Muda ini sebenarnya sejarahnya itu sudah hilang. Kenapa dihilangkan? Karena maka disebut Gece, dibatasi. Gece dialirkan sungai ke sini di bawah istana. Itu yang dilakukan Iskandar Muda. Kenapa dia lakukan ini? Silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. The contribution of Tun Sri Lanang dalam adat Aceh. Nah, itu tentang Tun Sri Lanang, seorang orang penguasa Johor yang dibawa ke Aceh oleh Iskandar Muda juga. Kemudian sesampai di sini oleh orang Johor menganggap Tun Sri Lanang sudah meninggal. Karena dalam sejarah Malaysia, Tun Sri Lanang itu sama dengan Gajah Madanya kita bagi orang Malaysia. Saya diminta studi lebih dalam oleh University Science Malaysia dulunya. Akhirnya saya bisa buktikan Tun Sri Lanang bukan dibunuh di Aceh, bukan hanya mati di Aceh, karena dulu tiga. Pertama, beliau dianggap dibunuh di laut. Kedua, mati di Malaysia karena waktu perang dengan Iskandar Muda ini. Yang ketiga adalah tidak tahu di mana rimbanya sampai ke Aceh. Tapi saya bisa buktikan beliau menjadi Reden, orang kedua kerajaan Aceh, dan diberi gelar di Aceh oleh Iskandar Muda, orang kaya, Datuk Paduka Tuan Seberang. Nah, itu dapat saya buktikan itu semua dengan dokumen-dokumen. Saya cari sampai ke Belanda. Kita tinggalkan tentang Tun Sri Lanang, kita bahas tentang Iskandar Muda. Iskandar Muda ini sebenarnya sejarahnya itu sudah hilang. Kenapa dihilangkan? Karena beliau itu adalah spirit daripada perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajah. Maka beliau harus dihilangkan. Mungkin yang kita duduk di sini bukan hanya Iskandar Muda makam di sini. Di sini makam Putri Pahang juga di sini. Syafiatuddin juga di sini. Zakiatuddin juga di sini. Naqiyatuddin juga di sini. Kemalat Syah juga di sini. Ini semua ini namanya kandang emas. Kemudian kapan ditemukan? Ini berkat daripada Teguh Hamzah Bendahara. Maka saya senang sekali hadirnya Cut Radi di sini. Teguh Hamzah San itu sebagai Kasdam Aceh, Kasdam KDMA San. Jadi beliau Tunku Pucut Merah sering datang ke tempat beliau meminta supaya ini kantor kas keuangan, sekarang keuangan, kantor keuangan. Itu di bawah pembendaharaan keuangan itu sebenarnya makam daripada Iskandar. Yang kasih tahu itu adalah Pucut Merah ini, istri Sultan Mahmud Shah. Kenapa? Beliau sewaktu sebelum Belanda menakluki Aceh 26 Maret 1873, setiap tahun itu ziarah seperti kita hari ini. Ziarah ke sini. Tetapi setelah Kohler gagal menakluki Banda Aceh dan meninggal depan Masjid Raya 14 April 1873, dia mundur. Kemudian datang Van Swieten. Waktu Van Swieten datang ke sini, kemudian istana, jadi sebelum dia nyerang, ini udah dikosongkan istana ini, dia pindah ke Lumbata. Jadi pindah ke Lumbata, di sini udah dikuasai oleh Belanda istana ini. Maka disebut ini keraton, wilayah keraton. Ada masuk Kodim, semua itu wilayah keraton. Semua yang ada depan kita itu namanya Darul Iski. Orang Aceh namanya Kulum Darul. Darul itu dari Darul, negeri. Itu digali khusus. Dasarnya sungai ini adalah di belakang rumah Panglima sekarang. Nah, itu dasar sungai. Dari Gece, maka disebut Gece, dibatasi. Gece dialirkan sungai ke sini di bawah istana. Itu yang dilakukan Iskandar Muda. Kenapa dia lakukan ini? Kapan dilakukan ini? Beliau ini kalau kita lihat kisah ini, ada kisah, banyak kisah beliau ini. Kisahnya ini setelah beliau kawin dengan Putri Kamaliah, Putri Pahang. Kawin dengan Putri Kamaliah tahun 1618. Karena penaklukan Pahang 1618. Penaklukan Johor 1613. Sebenarnya bukan penaklukan, karena Johor Semenanjung saat itu. Jadi kalau kita lihat ini trik-trik istana sama seperti hari ini juga. Jadi mana-mana politik itu sama. Politik itu adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Sama dengan hari ini sama, persis sama. Waktu Aceh melemah, makanya kita perlu negara yang kuat. Kalau negara kuat, orang asing tidak bisa masuk. Jadi waktu Aceh melemah di bawah pemerintahan Sultan Ali, pamannya Iskandar Muda, Portugis itu udah masuk ke Aceh. Jadi Portugis sudah banyak kali masuk ke Aceh. Pertama dia datang tahun 1509, menaklukkan Pidi. Orang banyak marah pada saya. Sampai Raja Pidi, King Arden, itu udah masuk ke Aceh.
namanya King Arden. Itu dicatat loh catatan Portugis. Makanya kalau dalam catatan Portugis saya baca, namanya De Ferreira. De Ferreira kalah di Malacca pertama, dia ditampung di Pidir. Baru datang Alfonso de Albuquerque. 1511 dia datang ke Pidir, Pasai, Malacca. Dari Malacca takluki Malacca, balik lagi ke Pasai, tenggelam kapal dia de Malamar di Jambu Air. Maka sampai sekarang perebutan antara Malaysia, Indonesia dan Portugis terhadap pemilik kapal de Malamar. Karena di situ adalah banyak harta karun Malacca. Itu Portugis pertama kali. Tapi kemudian muncul Aceh di Asia Tenggara ini untuk apa? Untuk melawan hegemoni Portugis ini, termasuk Iskandar Muda ini. Jadi kenapa terjadi demikian? Karena tidak terlepas gara-gara Konstantinopel telah ditakluki oleh Turki. Itu sebenarnya. Makanya tadi saya lihat ada tari Turki bagaimana pengaruh ke Aceh. Sebenarnya muncul Aceh ini belakangan muncul. Yang awal muncul itu Pasai, bukan Aceh. Pasai muncul peradaban Islam. Bahasa Melayu yang mengembangkan itu Pasai. Jadi bahasa Melayu dari bahasa Sriwijaya, tidak Islam menjadi bahasa Islam dikembang oleh Pasai. Dari Pasai menjadi bahasa pengantar sampai sekarang sampai ke Papua. Itu pengaruh dari Pasai. Kemudian Portugis ini setelah kalah di Malacca, menang di Malacca, Pasai, sehingga Pasai pun ditakluki oleh Portugis. Pidir udah selesai, lebih duluan Pidir, 1507 Pidir. Pasai 1514, udah tidak ada lagi Aceh. Aceh belum ada saat itu sebenarnya. Aceh sebagai sebuah benteng pertahanan Islam di Asia Tenggara ini. Muncullah Ali Mugayyad Shah yang pertama. Kemudian di tengah laut dalam masa Ali Mugayyad Shah 313 orang haji Aceh ditenggelamkan di lautan India. Marah Turki. Itu dasarnya. Itu tahun 1530. 1528 kalau kita sejarah Turki. Kalau buka dokumen-dokumen dapat semua. Ditenggelamkan. Jadi yang naik haji itu bukan orang dari Bandar Aceh. Ya 313 orang itu dari Ternate singgah sampai ke Bandar Aceh ini naik haji dengan kapal Aceh. Di tengah laut ditenggelamkan. Marah. Itulah terjadi hubungan Aceh dan Turki. Awal terjadi hubungan Aceh dan Turki sehingga mengirim pasukan kemudian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, orang tua saya yang sangat muliakan, sampai tahun 1604 Aceh melemah lagi. Jadi Aceh pernah naik, dari naik turunnya tetap ada. Ada naik masa Sultan Alauddin Shah Al-Qahar, makamnya di kandang 12. Naik, itu masa naiknya Aceh. Sehingga ada hubungan dengan Turki, Lada, Sijepak. Itu semua itu masa Al-Qahar. Ini jadi bukan kira-kira dengan Iskandar Muda itu daerah 50 tahun sebelumnya. Itu jadi masa Al-Qahar itu yang menghubung, dan makamnya itu tak jauh dari sini juga. Tahun 1604 Aceh dipimpin oleh seorang sultan yang lemah, namanya Ali, pamannya Iskandar Muda. Sebenarnya Iskandar Muda itu mau dibunuh. Orang sudah seperti fatalisme seperti sekarang, udah menganggap untuk apa lagi, kita udah nyerah saja, kan itu. Orang-orang yang tidak ada semangat biasakan gitu, nyerah saja. Akhirnya ada satu anak muda namanya Raja Husin, Mughal, sebut macam-macam nama beliau, terlalu banyak nama beliau. Perkasa alam, waktu jadi perkasa, kemudian dijadikan panglima perang untuk mengalahkan oleh pamannya mengalah Portugis di hulu Aceh itu. Rupanya beliau bukan mati, menang beliau. Jadi menanglah kedatangan hingga dia kudeta pamannya. Kudeta naiklah beliau pada umur 17 tahun. Itu beliau jadi sultan pertama. Tapi dalam pikiran beliau apa? Ini bisa itibar untuk kita hari ini. Yang pikiran beliau saat itu kalau ingin negara kuat, kuasai Selat Malaka. Maka beliau itu menjadi panglima Selat Malaka. 3 pangkalan angkatan perang beliau letakkan. 1 di Kurung Raya, 1 di Selat Tebrau, Singapura sekarang Mbak, antara Johor dan Singapura, Selat Tebrau, 1 di Perlis. Makanya yang beliau lakukan pertama itu minta Sultan Johor bergabung, kita lawan penguasa asing ini. Tapi biasa, kita dari dulu itu divide and rule. Sehingga pihak penjajah mengadu domba
antara penguasa-penguasa. Jadi kalau ingin berkuasa, pecah perintah dulu supaya bisa berkuasa. Karena kita kecil, ya, penguasa itu kecil. Dia minta supaya Sultan Johor lawan Aceh. Makanya Sultan Iskandar Muda takluki Johor. Nah, inilah sejarah yang bermasalah. Orang menanjung, dan itu saya selesaikan dalam tesis doktor saya. Bahwa orang Semenanjung menganggap Aceh penjajah. Orang Semenanjung. Saya bilang kepada mereka, kalau Aceh penjajah, dalam sejarah tercatat Aceh unpopulated because of war. Sultan Endeavour repopulated the country by migrated 22,000 people from Malay Peninsula. Itu kalau kita baca dalam sejarah Barat itu aja yang tercatat. Aceh telah habis penduduk karena perang, sehingga Sultan berusaha untuk memperbanyak penduduk dengan mentransmigrasikan 22,000 orang dari Semenanjung ke sini. Maka di Aceh ada Kampung Pahang, ada Kampung Kedah, ada Kampung Perak, ada Sungai Perak. Itu orang Semenanjung dasarnya. Ada Selimum, Selimum artinya adik, Selimun. Nah, itu dasarnya. Kenapa? Adik Sultan Johor ditempatkan di Selimum. Itulah keturunan daripada Tuku Johan. Itu adik Sultan Johor. Debat lagi di Malaysia, namanya Abdullah Ma'ayad Shah. Dalam sejarah berpecah dua. Menurut penuturan Belanda, beliau mati di Pulau Tembelan. Sedangkan menurut keluarga Tuku Johan, beliau mati ini Raja Suro. Tak jauh dari sini. Nah, bukan Suro, di Lam Lagang, makamnya yang di ujung itu. Itu kakek daripada Tuku Johan. Itu ditempatkan di sana karena dari 22,000 orang itu sebagian ditempatkan di Samalanga, kakeknya Rani. Jadi ditempatkan itu semua oleh Iskandar Muda untuk apa? Repopulated the country, kata orang. Maka di Aceh untuk hidupkan ekonomi kita tidak boleh picik. Kita harus bisa membuka diri. Kalau kita menutup diri, kiamat pun tidak akan maju. Maka di Aceh dulu dalam membangun negeri oleh Iskandar Muda, dia datangkan penduduk dari mana? Kalau orang yang urusannya untuk pertanian, batu bata itu datangkan dari Tamil. Itu didatangkan. Itu untuk mendatangkan ekonomi. Jadi betul-betul dikembangkan. Kembali ke kisah tentang debat ini, akhirnya kita buktikan bahwa yang 22,000 orang yang dibawa oleh Iskandar Muda tidak dibunuh di Aceh. Saya buktikan. Kenapa tidak dibunuh? Katanya dalam sejarah Inggris, sejarah orang Barat, itu diikat semua. Kalau Bapak Ibu datang ke Batu Sawar, itu ada namanya di epigraf yang dibuat oleh Inggris. Itu diikat 22,000 orang lagi diikat, ditarik ke Aceh semuanya. Saya kira dari mana ada tali saat itu sampai 22,000 orang bisa kita ikat. Nah, tapi yang diikat hati. Hatinya apa diikat? Hati dalam bingkai keislaman. Itu yang diikat oleh Iskandar Muda. Sehingga kalau Bapak Ibu sekarang dengar dalam medsos hari ini, ada Mat Rofah di Malaysia yang sering mengatakan bahwa sampai dicap bahwa Tun Sri Lanang pengkhianat misalnya. Kenapa udah memihak Aceh tidak lagi memihak Johor? Padahal bukan pengkhianat. Di sini sudah diikat dalam bingkai keislaman. Jadi lihat bahwa di Aceh ini dengan bingkai keislaman yang kuat yang dibangun, dan saat itu pada masa Iskandar Muda, bukan pada masa, karena tahunnya itu 1613. Jadi 1613, 1615, 1618 itu diikat semua dalam bingkai keislaman, sehingga beberapa tokoh Melayu menjadi pahlawan hebat kerajaan Aceh. Sehingga saya baca dalam catatan Van Diemen. Van Diemen ini Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Jadi dikatakan oleh Van Diemen, ini susah kalau tidak kita pisahkan orang-orang, pikiran orang Aceh ini daripada keislaman. Susah. Maka Van Diemen dia minta orang Melayu diusir semua di Aceh, yang non Aceh. Setelah meninggal Iskandar Muda 1636, di Aceh itu terjadi konflik. Apa konflik? Konflik Asolo. Jadi konfliknya orang lokal di sini dipimpin oleh Panglimanya Hitam. Beliau mengatakan bahwa kenapa kita dipimpin lebih banyak orang pendatang? Karena orang besar banyak pendatang saja. Tapi kemudian menurut Van Diemen, sebenarnya permainan Belanda ini Van Diemen. Karena saat itu Belanda udah mulai
menguasai. Tapi Aceh juga berkuasa. Di belakang Aceh itu Turki, Inggris belum datang. Dari belakangan datang. Portugis sudah mulai melemah karena setelah kalah perang dengan Aceh di Malaka, sudah mulai melemah dia. Karena perang dengan Aceh Portugis itu hampir dari 1511 sampai dengan 1641. Kalau seandainya tidak ada Aceh, mungkin seluruh Nusantara ini non-Muslim. Karena Aceh salah, maka kemudian Portugis bisa menguasai hanya daerah timur, yaitu East Timor. Nah, itu sebenarnya. Gak ada Aceh, dia kalah. Kalau Bapak Ibu baca itu ada banyak catatan itu, termasuk kenapa Aceh, catatan-catatan Portugis dan Belanda banyak bisa mudah-mudahan ditelaah lebih dalam lagi oleh anak-anak kita yang baru. Kemudian oleh Portugis ini karena sudah melemah, kemudian Belanda sudah mulai menguat dan penguasa di Aceh masih kuat, maka diadu sama di Aceh antara orang semenanjung dengan orang lokal. Muncullah pengusiran besar-besaran pendatang di Aceh. Tahun 1644, pengusiran pendatang. Termasuk yang terusir adalah Nurdin Arani. Catatan yang saya baca semua, yang tak terusir, yang boleh bertahan di sini adalah hanya Tun Sri Lanang yang boleh bertahan. Kemudian juga Panglima Idi. Di Idi itu juga orang Melayu, orang Perak. Sehingga Belanda susah. Kenapa? Negeri Melayu terakhir yang masih tunduk ke Aceh saat itu adalah Perak, Malaysia. Maka kalau Bapak Ibu sekalian, Perak baru hari ini bergelar Sultan, baru dalam 10 tahun terakhir. Kalau dulu bergelarnya Raja, Sultannya ke Aceh. Baru hari ini, karena maka Azlan Shah yang dulu pernah Hakim Agung, Penjahat Agung Malaysia, tetap bergelarnya Raja Azlan Shah. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Makanya struktur pemerintahan negeri Perak Malaysia mengikuti persis struktur pemerintahan negeri Aceh. Habis dia ikuti. Itu sebab makanya Belanda kemudian mengadu sehingga Sultan Aceh memecat panglima dalamnya tahun 1650. Itu sudah masa Safiyatuddin. Kita kembali ke Iskandar Muda. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sebutkan tadi, Iskandar Muda ini dalam hal dia pertama memperkuatkan pertahanan, kuat pertahanan. Dia lanjutkan kerjasama yang pernah dilakukan oleh buyutnya oleh kakeknya dulu, Sultan Alaeddin Mansur Shah dengan Turki, dia lanjutkan. Makanya pasukan kerajaan Aceh itu dulunya bercampur-campur. Ada orang Sulu, Filipina, ada orang Abyssinia. Maka kalau ada orang Aceh ini rambutnya keriting-keriting, hitam-hitam, keriting, itu bukan dari Papua, itu dari Ethiopia. Nah, itu pasukannya. Kemudian yang buat kapal itu adalah, ada orang bertanya pada saya baca dokumen, kapal perang Aceh sebesar apa? Apa sama dengan kapal yang ada sekarang seperti di Penayung, kapal ikan itu? Bukan. Kalau kapalnya itu kata dalam catatan itu lebih besar, termasuk lebih besar kita punya dengan Perancis punya. Besar. Siapa yang buat? Yang buatnya orang Malabar. Sampai hari ini orang Malabar masih buat kapal seperti kapal yang dibuat untuk Aceh dulunya. Maka di Aceh banyak keturunan Malabari. Kalau Bapak trace keturunan orang Aceh sampai ke atas, pasti ujungnya Malabari sebagian besar. Kita bisa trace keturunan sebenarnya ini. Bisa kita telusuri. Nah, jadi itu orang Malabar. Ada orang Banten. Makanya Bapak Ibu sekalian di Aceh, penduduk Aceh ini bercampur betul. Seperti Mianto Kusik di Tiro, kakeknya orang Banten. Kemudian seperti Tuku Umar, Cum Nyadin. Walaupun dikatakan bahwa beliau ini keturunan daripada dari sini, kemudian dijadikan gubernur di Pariaman, sampai di sana karena terjadi perjanjian Painan Treaty, perjanjian Painan antara orang Belanda, sehingga sebagian orang kepala suku tunduk pada Belanda. Orang yang tak mau tunduk kepada Belanda ini mengungsi ke pantai barat Aceh. Maka pantai barat Aceh banyak diduduki oleh orang Jameh, tamu. Nah, karena Aceh dulu dari Bandar Aceh sampai ke Padang itu wilayah Aceh. Makanya Belanda tahu ini supaya memisahkan Sumatera bagian utara dengan Sumatera bagian barat. Ini kan kental keislamannya ini. Supaya memisahkan bisa kuasai negeri ini bagaimana caranya? Masukkan kristenisasi ke Sumatera bagian utara. Maka masuk dulu Tapanuli Selatan tidak sukses karena Tapanuli Selatan sudah sangat pengaruh terhadap keacehannya ini, dan masuk Tapanuli Utara.
Masuklah Nommensen dan kawan-kawan itu semua. Cuma cumanya bukan hanya di sini. Belanda juga melakukan hal yang sama di Jawa. Antara Jawa Barat dengan Jawa Timur. Di Salatiga dimasukkan misi kristenisasi. Tapi bukan hanya Kristen Belanda. Inilah pendekatan antropologi namanya yang dimainkan. Kalau di daerah Sulawesi, Islam dimasukkan. Daerah Gorontalo. Karena sudah menguatnya Kristen di Sulawesi Utara. Jadi pada ini melawan, Islam dikuatkan di Gorontalo. Jadi ini pendekatan antropologi yang beda pendekatan penjajahan dengan Perancis dan Belgia. Belanda itu lebih smart dalam ini. Kelompok Tuku Umar dipimpin oleh Datuk Makhedum Sakti meninggalkan Sumatera bahagian barat menuju ke Sumatera bahagian utara. Mendaratlah di Melabu. Datuk Makhedum Sakti. Inilah yang dibangun. Yang dibangun itu adalah hati oleh Iskandar Muda. Dan itu menyebabkan Aceh kuat. Kenapa Aceh kalah di Malaka? Tahun 1629. Sebenarnya kita udah mau menang, ya kan? Karena kita Semenanjung udah kita kuasai semua. Sudah menjadi 3 kekuatan. Kurung Raya, Selat Tebrau, Singapura, Johor sekarang. Dan Aceh itu bukan Aceh hari ini, Pak ya. Jadi pasukannya ada orang Riau, ada di bawah bingkai kerajaan Islam Aceh Darussalam. Sultan di sini, raja-raja banyak, Pak. Maka di situ ada daerah kerajaan negeri. Jadi semua diberi wilayah-wilayah, Pak. Sistemnya seperti Turki. Kalau saya baca majelis Turki, sistem pemerintahan Ottoman persis dengan, tapi salah dari sistem pemerintahan Aceh itu menduplikat sistem Turki. Saya baca dokumen-dokumen saya lihat. Jadi setelah 3 tempat dikuasai secara bagus, baru pikiran bagaimana kita usir Malaka di Semenanjung. Kerjasamalah aliansinya Aceh, Demak, dan Banten. Maka sekarang yang jadi pahlawan nasional sekarang Datuk Kaliyamat. Beliau suaminya orang Aceh itu, Panglima Perang Aceh. Karena itu bagian daripada aliansi ini. Aliansi melawan ini. Tapi di tengah jalan itulah orang kita. Orang kita ini kan semua mau jadi panglima. Sampai hari ini kenapa kita begini ini? Tidak mau kita sebenarnya berperanlah pada posisi masing-masing. Kita tidak semua menjadi panglima. Kalau orang lagi berpolitik, kita semua berpolitik. Pada ekonomi kita tinggalkan. Pada sumber ekonomi itu, politik itu diatur oleh orang ekonomi. Diadulah antara Malem Dagang dengan Panglima PD. Maka kalau Bapak Ibu PD sekalian pergi ke Malaka, di situ meninggal makam besar tentera Aceh ada di Melaka, ke Cina. Siapa yang makam di sana? Yang pertama Syamsuddin As-Sumatrani. Yang kedua Panglima PD. Yang ketiga Malem Dagang. Dalam catatan Portugis, Malem Dagang meninggal di Lautan India karena dibawa oleh Portugis sebagai bukti bahwa dia sudah menangkap Panglima Perang Aceh. Dalam catatan orang Aceh, ya ini kita beda-beda catatan, ya kan? Malem Dagang itu meninggal di Merdu. Jadi konflik antara Malem Dagang dengan Panglima PD berebut Panglima. Sehingga kalah strategi sebagaimana sudah. Itulah bisa diserang kita dari laut sehingga kita ke gunung. Dan di gunung kita sudah dikawal oleh orang-orang yang berkhianat, yang memihak terhadap penjajah, bisa dipengaruhi oleh penjajah di sana. Pada saat itulah Iskandar Muda sakit berat. Sakit Iskandar Muda, meninggalnya suhunya. Diganti oleh Syekh Maldin dalam catatan. Kalau Bapak ada lihat kitab, saya pernah diskusi dengan Pak Nurdin Air, ada satu kitab, dah lupa namanya. Itu tidak ada penulis di situ. Disebut kitab itu Syekh Maldin. Syekh Maldin ini dibunuh oleh Nurgil Aranin. Kemudian, ini waktu ulama masuk dalam kekuasaan. Itu kemudian, jadi Syekh Maldin ini mengganti, itulah yang bisa menenangkan jiwa Iskandar Muda sehingga Putri Pahang mengkondisikan Iskandar Sani Raja Husin, anak daripada Sultan Abdul Ghafur kalau tidak salah Sultan Pahang. Tapi kalau Iskandar Muda ini karena sudah beliau disebutkan sakit gerut sehingga Putri Kamaliah atau Putri Pahang karena berasal dari Pahang. Iskandar Muda punya 4 istri. Pertama dari Abyssinia lahir Tengku Batai Hitam, keturunan Panglima Polim. Maka anak Bak Gundi Anjek Kiraja, itu istilah awal yang muncul. Yang kedua anak dari Raja Lingga Merah Pupuk. Kemudian anak dari Ribai Safiatuddin Daeng Mansur.
Dari Putri Pahang tak ada anak. Yang ada adalah kemenangan Putri Pahang. Nah, itu Iskandar Sani. Dikondisikanlah yang satu meninggal, yang satu hidup dengan katanya berzina. Itu pun perlu diteliti lebih dalam. Sehingga Iskandar Muda timbul islah tadi disebut mati ane empat jirat, mati adat Pak Long Tabita. Itu disebut tadi. Tapi sebenarnya Iskandar Muda tambah sakit 1 minggu setelah meninggalnya merah pupuk beliau meninggal. Karena beliau menyesal mungkin ada operasi lain yang bergerak untuk supaya Aceh ini tetap dipimpin oleh dari luar. Maka sapatong ini Iskandar Sani jadi raja. 1641 Iskandar Sani meninggal. Kemudian setelah 1641 Safiatuddin Sultan Alauddin mukawin dengan Safiatuddin dari Johor, tidak diterima oleh tokoh-tokoh Aceh. Takut berulang ini. 1644 jadi pengusiran orang-orang dari luar Aceh di Aceh pertama. Makanya maaf, kadang-kadang saya sering sebutkan dulu bahasa persatuan di Aceh adalah bahasa Melayu. Kenapa? Aceh itu besar. Batasan Aceh kecil, timbullah identiti baru yang dibangun. Makanya naskah manuskrip lama yang pertama ditulis dalam bahasa Aceh, Hikayat Malim Dagang, ditulis pada abad ke-19. Untuk apa? Untuk membangunkan identiti baru keacehan. Karena terlalu banyak konflik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ini hanya refleksi yang kita bangun hari ini. Dengan refleksi ini kita bisa untuk bersatu. Kalau Aceh mau maju itu, kalau pikiran Iskandar Muda, biasa. Yang pertama kuasai ekonomi harus kuat. Maka dia tidak berpikir yang kecil-kecil, dia pikir menguasai Selat Melaka. Orang Padang kenapa kuat? Dan tidak perlu ada aturan. Tapi orang Padang identitasnya kuat. Walaupun mereka sudah profesor, doktor, rektor di ETB, tetap ketuaan ini Mamak Datuk. Itu orang Sumatera Barat. Budayanya dekat-dekat dengan kita, tidak jauh dari segi keislaman. Mungkin itu sebab saya diminta oleh Pak Menteri untuk masuk ke Padang. Karena pendekatan antropologi tadi. Maka saya masuk ke Padang sekarang. Saya masuk daerah-daerah semua yang beradat-adat ini. Hai, kan? Itulah menjadi perbandingan sehingga Aceh ini dengan adanya Lembaga Wali Nanggro, dengan adanya MAA, itu di bidang adat. Saya kira itu bisa memperkuat adat dan identitas keacehan yang kuat. Bukan kita saling beradu sesama sendiri. Kenapa? Karena ada tumpuk tadi. Bukan karena substansi tadi itu. Saya kira adat dan budaya itu penting. Indonesia ini kuat karena adat dan budaya. Makanya negara diasaskan kepada Bhinneka Tunggal Ika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.